Hai teman-teman Aquarius, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman ya di sepanjang bulan Desember 2023. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau apa yang aku sampaikan ini nantinya tetap akan jadi general reading. Kenapa? Karena energi tiap orang spesifiknya beda-beda dan berkat tiap orang juga beda-beda. Walaupun secara astrologi transit-transit tertentu pasti akan mempengaruhi semua orang atau kolektif, tapi dampak personalnya pasti beda-beda. Anyways, gak kerasa ya, udah mau akhir tahun aja. Sudah mau memasuki tahun yang baru lagi. Dan kita di Desember 2023 itu akan memasuki sebuah fase Mercury retrograde lagi. Kemarin di awal tahun 2023 kita memulai 2023 dengan Mercury retrograde dan kita akan mengakhiri tahun 2023 juga dengan Mercury retrograde lain lagi. Dampak ini akan kena ke 12 house kalian sebetulnya. Dan ini adalah kesempatan yang baik sebetulnya untuk kamu menghargai sejauh mana kamu sudah berproses, sejauh mana kamu sudah berjalan, sejauh mana kamu sudah melangkah. Izinkan dirimu untuk slow down atau berjalan melamban sedikit untuk kamu bisa tenang, untuk kamu bisa recharge, rejuvenate. Untukmu juga bisa menenangkan dirimu, menenangkan tubuhmu, dan menenangkan pikiranmu juga. Karena mungkin kalian saat ini sadar tidak sadar lagi banyak pikiran atau emosimu lagi meluap-luap, dan mungkin kalian juga lagi ada yang lagi sakit gitu loh, atau lagi kepancing kena penyakit apapun. Dan gunakan waktu yang ada ini atau transit yang ada ini. Kalian tahu gak, nanti akan aku fotoin kartunya. Dan kartu yang keluar buat kamu itu ada Watch for the Signs, Follow the Moon, The Moon's Wisdom, Take the Lead, dan Void Moon, Do Nothing. Ini aku bilang tadi kan, Desember itu sebetulnya bukan waktu yang tepat untuk kamu terlalu gerasak gerusuk. Luangkan lebih banyak waktu, entah kamu untuk journaling atau menenangkan diri, atau kamu mencoba untuk tenang. Hargai prosesmu. Gak usah ngegas, gak usah buru-buru, gak usah gerasak gerusuk. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Lihat progresmu tuh sudah sejauh mana. Pencapaian-pencapaianmu tuh sudah sejauh mana selama ini. Dan mampukan dirimu untuk bisa lebih lembut, lebih baik, lebih gentle, lebih lembut lagi pada dirimu sendiri terutama. Because you need those kindness. Mungkin kalian sepanjang tahun 2023 ini sudah melewati banyak masalah atau cobaan atau turbulensi yang sampai kamu karena terlalu banyak masalah nih, kamu lupa meluangkan waktu untuk menjeda. Lupa meluangkan waktu untuk yaudah, gak usah buru-buru, gak usah rushing, gak dikejar apa-apa kok. Dan new moon yang akan terjadi di tanggal 12 itu akan berdampak ke 11 house kalian atau rumah circle pertemanan. Dan ini ada kaitan dengan mungkin kalian akan lebih tertarik untuk mengevaluasi dan memeriksa lingkungan pertemanan seperti apa yang sehat buat kamu, lingkungan pertemanan seperti apa yang baik buat kamu, mana teman-teman yang baik buat kamu dan mana yang tidak, mana lingkungan yang suportif buat kamu, mana mimpi atau harapan yang mungkin memang kamu tahu masih mau kamu perjuangkan, masih mau kamu pertahankan, atau bahkan mana mimpi dan harapan yang kamu rasa itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan atau sudah tidak bisa kamu paksakan lagi karena alasan apapun. Dan aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin akan lebih banyak ambil waktu taking your time off from social media, atau nggak terlalu mau aktif di social media, nggak mau untuk terlalu banyak melakukan aktivitas atau kegiatan yang padat gitu loh. Maybe you wanna spend more time with your family.
Mungkin kamu tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargamu, atau dengan orang-orang yang kamu sayang, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Entah itu journaling, meditasi, atau kamu grounding, jalan-jalan ke alam, kamu menenangkan diri. Ya, atau betul-betul kamu mengevaluasi seberapa jauh tuh kamu sudah berjalan. Mungkin banyak yang bisa jadi kamu akan lebih tertarik untuk nontonin video-video tarot, atau video-video perkembangan diri, video-video motivasi, video-video evaluasi diri, atau kamu baca-baca buku tentang self growth, baca-baca buku tentang perkembangan diri. Dan mungkin ada yang bisa tertarik juga untuk belajar tarot mungkin, atau belajar astrologi, atau mendalami spiritualitas. Dan ketika Mercury akan retrograde, aku bilang tadi Mercury akan retrograde, dan dampak dari Mercury retrograde ini akan sangat mempengaruhi hubungan kamu sih. Hubungan kamu dengan dirimu sendiri, hubungan kamu dengan teman-teman kamu. Hati-hati dengan argumentasi, hati-hati dengan konflik, atau cekcok perbedaan pendapat dengan teman atau dengan kolega, atau bahkan kamu ngerasakan pikiranmu tuh terlalu kalut. Ini yang aku bilang tadi, kalian tuh butuh banyak waktu untuk menjeda, kalian butuh banyak waktu untuk tenang, kalian butuh banyak waktu untuk take your time for yourself, supaya kamu gak gampang kebawa arus atau gampang kepancing sana sini. Dan kita akan ada full moon di tanggal 27, dan full moon ini akan kena ke 6 house kamu. Perhatikan kondisi kesehatan kamu, terutama kondisi kesehatan fisik, kondisi kesehatan mental, dan hubungan kamu dengan kolega, hubungan kamu dengan rekan kerja. Mungkin kalau misalnya kalian ngerasa selama ini ya sih, aku terlalu gerasa-gerusuk, atau aku terlalu ngebut, aku terlalu ngegas, aku terlalu kerja terus sampai akunya drain, atau akunya burnout, akunya kelelahan, dan aku rasa memang aku butuh istirahat. Belajar untuk bisa lebih jujur lagi di sepanjang bulan Desember ini, untuk kamu bisa mengevaluasi kira-kira gaya hidup yang sehat buat aku tuh gimana ya, teman-teman yang sehat dan suportif buat aku tuh yang gimana ya, dan perubahan-perubahan apa yang mungkin bisa aku gunakan untukku membenahi atau memperbaiki gaya hidupku, supaya nanti bisa sustainable, supaya bisa aku pertahankan dalam jangka panjang, dan pilihan-pilihanku nantinya tuh bisa bermanfaat buat aku. Bukan cuman pilihan-pilihan yang aku tentukan karena misalnya aku takut atau aku khawatir, atau kalian tuh punya tendensi overthinking yang kuat. Aku rasa kalian punya tendensi overthinking yang kuat, dan mungkin tubuh kamu atau hati kamu, feeling kamu, intuisi kamu, atau bahkan lewat mimpi, itu udah sering banget ngasih kamu pertanda, udah sering banget kasih kamu sign untuk kamu misalnya learn to slow down, gak usah gerasa-gerusuk, gak usah tergesa-gesa, karena tubuh kita tuh peka loh, hati kita, emosi kita juga peka. Belajar untuk bisa peka dengan pertanda, oke? Pertanda apapun yang nantinya sifatnya mungkin pertanda ini bisa menjauhkan kamu dari hal-hal yang merugikan kamu, atau bahkan membantumu berjalan menuju apapun yang memang ditakdirkan buat kamu. Dan ketika nanti akhirnya tanggal 30 Venus itu masuk ke sign baru, Venus itu berganti posisi, kalian itu mungkin akan tertarik menghabisi akhir tahun dengan keluarga, sahabat, teman-teman, orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga, orang-orang yang bisa memberikan kamu kedamaian. Apa makna tenang buat kamu, apa makna damai buat kamu. Dan transit ini, Desember 2023 ini, itu akan akhirnya mengajarkan kamu tentang aku harus bisa sehat sebelum aku memaksakan diri membantu orang lain. Aku harus bahagia dulu sebelum aku mau membahagiakan orang lain. Aku harus utuh dan penuh dulu sebelum aku mau membantu orang lain. Ibaratnya kamu mau isi dulu cawan kamu, gelas kamu, isi bensin dirimu sendiri sebelum kamu mau hadir buat orang lain. Dan itu akan jadi main theme pelajaran kalian
di Desember 2023. Supaya ibaratnya kamu nggak kekurangan dulu sebelum kamu kasih apapun ke orang lain. Kalian akan lebih berani untuk mengambil kontrol, mengambil kendali atas arahan hidupmu sendiri. Nggak lagi misalnya kayak mau dengerin tuntutan orang lain, atau ekspektasi orang lain, atau paksaan orang lain. Kamu akan lebih berani untuk, no, this is my life. I'm gonna take control, I'm gonna live my life wherever I want myself to be. Okay? Aku sangat berharap apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Aquarius, terutama Aquarius Rising, Sun, dan Moon. Semoga pesan kali ini bisa membantu kalian memandu bulan Desember kalian dan mempersiapkan diri untuk bulan Desember kalian. By the way, terima kasih sudah mendengarkan. Aku akan kembali lagi pasti dengan video-video lain. Tapi sampai nanti, sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.